Selamat sore Ketua, kawan-kawan semua. Kedengaran nggak? Kedengaran Pak. Sudah Pak, sudah. Oke, semua mood ya. Baik, kelihatan ya, Ketua? Kelihatan Pak. Ya, kita akan mulai kuliah kita. Mengenai penggunaan kultur sel dan kultur jaringan dalam pemuliaan tanaman. Saya perkenalkan istilah baru sekarang adalah pemulihan tanaman tradisional atau konvensional dan pemulihan tanaman non-konvensional atau disebut juga pemulihan tanaman modern. Kedua ini tidak harus dipertentangkan. Tidak harus dipertentangkan pemulihan tanaman konvensional dengan pemulihan tanaman modern. Sebab kedua-duanya bisa saling melengkapi. Kalau pemulihan tanaman, pada pemulihan tanaman secara tradisional atau konvensional, pemulihan tanaman ini dasarkan pada manipulasi gen-gen dan kromosom melalui reproduksi seksual pada keseluruhan kromosom. Sedangkan pada pemulihan tanaman modern, non-konvensional, manipulasi genetik itu dilakukan pada level sel. Jadi ada teknologi baru akhir-akhir ini yang berkembang yang digunakan oleh pemulihan tanaman. Sehingga bisa membuat manipulasi genetik pada level sel. Teknologi itu berkembang atas kemajuan ilmu pengetahuan atau teknik kultur sel atau kita sebut juga kultur jaringan dan biologi molekular atau molekular biologi. Kita beberapa teknik yang menggunakan kultur sel atau kultur jaringan itu dalam meregenerasi tanaman yang potensial untuk digunakan dalam pemulihan tanaman. Kita sebut pertama adalah propagasi, artinya teknik untuk propagasi atau perbanyakan klon. Clonal propagation. Dan multiplikasi bahan-bahan genetik secara cepat. Dan juga digunakan teknik ini untuk mengisolasi material agar bebas patogen. Saya kira mengenai kultur jaringan sudah kalian pelajari atau akan kalian pelajari bersama Ibu Perlis. Tapi
pemanfaatannya di pemulihan tanaman kita bicarakan di sini. Yang kedua adalah kultur embrio, embryo culture. Bisa misalnya untuk menyelamatkan atau mempropagasi embrio yang belum dewasa. Jadi ada embrio yang belum dewasa, bisa diselamatkan dengan kultur embrio ini, atau tujuan lain yaitu memperbanyak embrio itu. Jadi embrio itu belum dewasa, immature embrio, yaitu setelah terjadi hibridisasi. Yang ketiga adalah kultur anter. Prinsipnya sama, alter-anter yang dikulturkan. Ini khusus digunakan untuk menghasilkan tanaman yang haploid. Kita tahu anter itu menghasilkan spora yang haploid. Ya, yang haploid. Nah, dihasilkanlah tanaman, lalu kalau disilangkan dua tanaman ini diharapkan akan dihasilkan tanaman yang haploid ganda atau double haploid. Yang keempat adalah variasi soma klonal. Soma klonal variation. Jadi variasi ini muncul pada sel-sel somatik yang dikulturkan secara in vitro. Dikulturkan secara in vitro artinya tidak di dalam tubuh atau dengan kata lain di luar tubuh. Yang kelima, hibridisasi sel somatik. Tadi variasi soma klonal yang keempat, yang kelima adalah hibridisasi sel somatik. Dalam hal ini terjadi adalah penggabungan protoplasma dari dua jenis tanaman yang berbeda. Nanti kita bicarakan. Misalnya kentang dengan tomat. Ya. Keenam adalah rekayasa genetik, genetic engineering. Ini transformasi selular atau penyisipan gen atau DNA melalui teknologi DNA rekombinan. Khusus untuk genetic engineering, bioteknologi, banyak akan kalian pelajari pada mata kuliah bioteknologi tanaman dari Ibu Benika dan Pak Prof. Ferisman. Baik, kita bicarakan beberapa di antara butir-butir yang saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah regenerasi in vitro tanaman. Nah, ini prinsipnya sama, ada tanaman, kita sebutlah tanaman A, diambil selnya, dikulturkan dalam kultur jaringan melalui sistem kultur jaringan, lalu bertambah-tambah sel tersebut, lalu kemudian muncul plantlet, ya plantlet, lalu kemudian dihasilkan tanaman baru, ya tanaman baru. Anda lihat bahwa dari satu sel menjadi tanaman utuh. Ya, kalau ada 1000 sel berarti ya bisa dihasilkan 1000 tanaman utuh. Nah ini propagasi perbanyakan secara kultur sel. Nah, ini juga yang disebut dengan sebenarnya kata cloning ya, cloning. Jadi pada istilah cloning itu sebenarnya adalah penggandaan sel penggandaan sel sehingga sel anak sama seperti sel induk, tapi tidak harus selalu persis sama. Nanti kita bicarakan mengapa cloning seperti ini tidak juga menjamin anak itu sama gennya, sama genetiknya dengan induknya. Adik-adik sekalian, kalau kalian nanti lihat video ini halaman berikutnya ini salah scan ya, saya salah scan, ini nggak ikut, ini sudah kita bicarakan sebelumnya. Ya, ini juga halaman ini juga salah scan. Salah combine maksud saya, tidak ikut ini sudah kita bicarakan sebelumnya. Nah, kemudian kita lanjutkan adalah hibridisasi sel somatik. Itu tadi salah satu butir tadi, hibridisasi sel somatik melalui fusi sel somatik. Kita tahu somatik artinya tubuh, ya, jadi berarti kan penggabungan sel-sel tubuh, ya, penggabungan sel-sel tubuh. Disebut juga fusi protoplas karena secara teknis yang digabungkan adalah protoplas dari dua sel. Ya. Protoplas dari dua sel. Umumnya tentu adalah dua sel ya, dari spesies yang atau genus atau famili yang berbeda.
Nah, ini misalnya sebelah kiri ini adalah satu spesies dan yang kedua ini satu spesies. Ya, sel-sel tanaman dari spesies tetua yang berbeda. Nah, langkah pertama adalah membuang kulit sel itu. Ya, membuang kulit sel itu. Ada tekniknya, ada zat kimianya ya. Tidak terlalu teknis kita, tapi prinsipnya dulu kalian ketahui. Lalu tinggallah protoplas. Inilah protoplas. Protoplas kalian tahu adalah cairan di dalam sel ya. Protoplas. Kemudian protoplas ya, setelah dinding sel dipisahkan, ini hadiah protoplas tersebut lalu dimasukkan. Ya, kedua protoplas itu dimasukkan dalam gelas Erlenmeyer atau gelas apapun, pokoknya disatukan. Yang gelas itu mengandung senyawa-senyawa tertentu. Jadi ada larutan kultur. Kemudian terjadilah di dalam gelas itu fusi, artinya penggabungan. Jadi protoplas, dua protoplas yang berbeda tadi bergabung menjadi satu. Nah, terbentuklah apa yang disebut dengan hibridisasi sel somatik. Bergabung dua protoplas dari dua spesies yang berbeda. Lalu kemudian ini dengan menggunakan teknik kultur jaringan berkembang seperti yang saya terangkan di depan tadi, berkembang menjadi plantlet, tanaman baru, plantlet tanaman mini. Ya, lalu ini adalah tanaman baru. Jadi begitulah proses dari hibridisasi sel somatik. Kemudian selanjutnya adalah rekayasa genetik pada tanaman. Ya, rekayasa genetik engineering yang saya katakan tadi. Sekali lagi ini banyak kalian bicarakan nanti pada mata kuliah bioteknologi tanaman. Nah, di sini yang terjadi adalah transfer DNA dari satu spesies ke spesies lain. Ada donor, ada resipien, ya, ada donor, ada resipien. Intinya di sini begini. Karena ini kan kalian bicarakan di suatu tempat nanti, di suatu mata kuliah nanti. Jadi ada pendonor, ada gen diambil atau DNA diambil dari suatu spesies. Lalu kemudian dipindahkan ke tanaman lain dengan bantuan vektor. Ya, dengan bantuan plasmid bakteri atau virus atau vektor lain, sehingga tanaman lain itu menjadi memiliki gen yang diambil tadi. Ya. Nah, tanaman yang baru itu disebut dengan tanaman transgenik, transform genetik. Atau organisme yang dimodifikasi secara genetik. Nah, ini juga tidak ikut dalam materi kuliah kita ini. Salah penggabungan tadi ya. Oke. Kita hanya sampai pada rekayasa genetik ini.
Ya khusus untuk beberapa istilah yang saya sebutkan tadi. Jadi ada tadi pada rekayasa gen itu ada donor, ada penerima, ada vektor yang membantu, lalu ada spesies yang menerima DNA baru atau gen baru, dan itu yang disebut dengan tanaman transgenik. Ya, kalau dia pada tingkat sel, sel itu disebut sel transgenik. Kalau itu pada tanaman, secara keseluruhan itu tanaman transgenik. Transgen itu kependekan dari transform genetik. Istilah ini juga, istilah lain yang digunakan juga adalah genetic modified organism. Genetic modified organism. Jadi kalau disebut tanaman transgenik, maksudnya sebenarnya juga adalah tanaman GMO, genetic modified organism. Kalau transgenik tadi sudah di bahasa Indonesia-kan ya menjadi transgenik. Ini GMO ini ya di bahasa Indonesia-kan menjadi GMO. Padahal itu adalah dalam bahasa kependekan dari bahasa Inggris, yaitu genetic modified organism. Artinya organisme yang dimodifikasi secara genetik. Demikian bahan kuliah kita hari ini. Hari ini adalah bahan kuliah yang ke-9, Minggu depan kita akan kuis, ya. Minggu depan kita akan kuis. Selama 40 menit saja kuis kita minggu depan. Minggu depan masih kuliah, libur ya? Ketua? Kuliah, Pak. Kita masih kuliah, Pak. Tanggal 17? Iya, Pak, masih kuliah, Pak. Bukan libur bersama itu? Masih tidak, Pak. Libur kita mulai dari tanggal 12 sampai tanggal 15, Pak. Emang hari raya kapan? Tanggal 12, 13. Iya, kan ada libur seminggu itu. Kalau kuliah di kalender itu adalah libur bersama ya, atau sudah dirubah? Di kalender di depan Tapi saya. kemarin pengumumannya dikasih segitu, Pak. Jangkanya kayak gitu, Pak. Mulai dari tanggal 12 sampai tanggal 15. Jadi tanggal 16 sampai tanggal 17 kita tetap masuk seperti biasa, Pak. Oh begitu pengumumannya? Iya, Pak. Oh, oke. Aku nggak lihat. Tapi nanti Pak, saya cari tahu dulu, nanti kalau libur saya akan beritahu di grup atau sama Bapak nanti. Saya japri Bapak. Ya, karena di depan saya ini ada kalender dibuat tanda merah ya, bahwa sejak tanggal 12 itu sampai tanggal 19 itu adalah libur bersama secara nasional. Tapi nggak tahu, pemerintah juga kan kadang-kadang bisa memindahkan liburannya ya karena COVID ini ya, karena peristiwa COVID ini. Carilah dulu informasi nanti ya. Kalau tidak ya, Baik, Pak. kalau tidak libur, kalau libur secara nasional ya kita patuh, tidak ada kegiatan akademik ya. Tapi kalau tidak libur secara nasional, tanggal 17 kita kuis. Itu berarti tanggal 16 atau 17 pagi, ingatkan saya Ketua. Baik, Pak. Kuis kita sederhana aja, 40 menit saja. Bahannya semua sampai hari ini. Bahannya semua yaitu sejak kuliah kita pertama sampai bahan hari ini. Cukup banyak. Tapi kuis ini sangat penting, tidak harus kita buat karena sesuai ketentuan bahwa harus ada kuis. Dan kuis ini resmi. Nanti hanya 40 menit aja sehingga saya akan awasi kalian selama 40 menit itu. Setelah ujian itu harus langsung dikirim ke email yang akan saya tunjukkan nanti pada soal itu. Soal itu akan saya kasihkan di grup WA ya. 2 menit sebelum atau beberapa menit sebelum kita ke Zoom. Karena ternyata kalian bisa screenshot
screenshot ya, diambilkan sehingga tidak perlu dicatat gitu ya, tidak perlu dicatat. Atau harus dicatat? Menurut saya Pak harus Pak. Soalnya kalau kita lihat di screenshot sebelumnya kamera kita akan mati Pak. Loh, karena kemarin itu siapa kemarin itu yang katanya dia bisa screenshot di apa di sini atau di Keanekaragaman Hayati ya. Oke lah, nanti saya kasih waktu beberapa menit ya, beberapa menit, lalu masuk ke Zoom, lalu di Zoom itulah akan saya absensi, serius saya absensi dan harus kelihatan terus wajahnya. Kalau bisa sekalian wajah dan mejanya, ya agak dijauhkan sedikit sehingga saya bisa melihat tangannya dan wajahnya. Jangan-jangan di sampingmu ada kawanmu yang membantu ya kan? Kalau pacarmu yang membantu masih lumayan. Kalau orang lain yang membantu, bukan apa-apa. Saya ingin bahwa kalian itu betul-betul memperoleh nilai sesuai dengan kemampuan kalian. Saya yakin kalian tidak akan nyontek ya, tidak akan kerjasama seperti itu karena ini kuis yang serius. Ada pertanyaan? Baik, kalau begitu pengumumannya berarti tadi liburnya 12 sampai 15 ya? Iya Pak. Berarti kita nggak ada praktikum ya hari tanggal 15 ya? Karena itu libur. Dilanjutkan aja praktikumnya ya. Baik Pak. Pengamatan apa yang kalian amati, kan kalian sudah menyerbuk silangi kan? Spesies yang tanaman yang praktikum kita pada praktikum yang lalu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan maka kita akhiri. Selamat sore, jaga kesehatan baik-baik. Ngeri sekarang COVID-19 ini penyebarannya sangat luar biasa. Jangan anggap enteng. Yang muda, anak-anak segala macam, orang tua semua bisa kena. Kalian sudah tahu India sekarang malapetaka luar biasa. Hampir 300.000, 500.000 kena satu hari dan sampai tidak ada lagi sanggup rumah sakit menampung sehingga mayat pun bergelimpangan dan harus direklamasi. Tidak ada ampun, tidak ada mengenal ini umur, tidak mengenal agama, tidak mengenal suku, tidak mengenal kejagoan. Ya, virus ini menyerang siapa saja. Kalau kalian misalnya ingin diserang virus, ya itu hak kalian. Tapi kemudian setelah kalian diserang, pergi kalian ke hutan sendiri atau pergi ke laut sendiri. Jangan sebarkan ke orang lain, apalagi ke orang tuamu. Ya, hati-hati. Baiklah, selamat sore. Salam sehat. Sampai ketemu lagi di minggu depan di 17 kalau tidak libur. Kembali saya ingatkan kalian tahu, kalau kurang-kurang tahu tentang pemahaman kalian tentang topik-topik mata kuliah, kalian tahu di mana mencarinya. Selamat